Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 961. Ibu Direktur. Kedua resepsionis yang berada di lobi depan langsung menyapa dan tersenyum sopan begitu melihat Olivia datang. Olivia tersenyum ramah, membalas senyuman mereka berdua. Kedua resepsionis itu selalu memperlakukan Olivia dengan baik. Salah seorang resepsionis itu berjalan keluar dari balik meja mereka, lalu mengantar Olivia menuju lift, sambil melirik ke arah tempat makan siang kedap udara yang dibawa oleh Olivia. Akhir-akhir ini lambung Stefan sedang bermasalah, aku mau mengantarkannya makan siang. Sebentar lagi waktu istirahat, kan? Olivia sengaja datang lebih cepat. Resepsionis di depan bertanya dengan khawatir, "Oh, lambung Pak Stefan belakangan ini lagi sakit, ya? Kalau begitu harus banyak istirahat." Dalam hatinya, resepsionis itu berkata, direktur utama mereka, setiap hari bekerja terus-menerus dari pagi hingga malam, tidak pernah makan tepat waktu. Rata-rata selfie yang membeli makan siang untuk Pak Stefan. Namun karena kesibukan Pak Stefan, makanan itu dilupakan begitu saja. Dengan jadwal makan yang tidak teratur seperti itu, bagaimana mungkin lambung Pak Stefan masih dalam kondisi baik-baik saja? "Iya, Bu. Kita sebentar lagi istirahat," jawab resepsionis itu. Resepsionis itu membawa Olivia menuju lift khusus direktur, kemudian membantu membukakan pintu lift dan mempersilakan Olivia untuk masuk ke dalam lift tersebut. Olivia membawa kotak makan siang kedap udaranya berjalan masuk ke dalam lift, lalu tersenyum terhadap resepsionis yang telah mengantarnya, dan naik ke lantai paling tinggi di gedung tersebut seorang diri. Begitu keluar dari dalam lift, Olivia langsung dapat melihat wajah selfie yang tersenyum sangat lebar. Olivia terpaku selama beberapa detik melihat wajah selfie yang tersenyum lebar. Dalam hatinya, perempuan itu berkata bahwa pria ini tersenyum hingga matanya menjadi segaris. "Selamat siang Ibu Direktur. Saya adalah sekretaris Pak Stefan, Selfie." "Siang, Pak Selfie." Olivia membalas menyapa Selfie dengan sopan. "Apa Pak Stefan sedang kosong? Aku boleh masuk nggak ya? Apa akan mengganggunya nanti?" Selfie masih tersenyum lebar menjawab Olivia. "Nggak, kok Bu. Ibu ketuk pintu saja nanti." Dirinya sengaja tidak memberitahu Pak Stefan, agar hal ini bisa menjadi sebuah kejutan khusus untuk Pak Stefan. Tapi, Pak Wakil Direktur masih di dalam. Selfie tidak lupa mengingatkan Olivia, Kelvin sedang meminta bantuan kakaknya untuk dapat bernegosiasi dengan nenek mengenai perjodohan yang diatur oleh nenek mereka. Nenek mereka hanya memberikan Kelvin sebuah foto perempuan agar dia bisa mengetahui bagaimana rupa perempuan itu, beserta umur dan juga pekerjaannya. Sisanya, Kelvin tidak mengetahui hal apapun tentang perempuan itu. Olivia tersenyum, "Terima kasih Pak Selfie, informasinya." Untung saja dirinya membawa 2 kotak makan siang, sehingga cukup untuk kedua bersaudara itu makan. Selfie mengantar Olivia berjalan hingga ke depan pintu kantor Stefan. Setelah itu, Selfie mengetuk pintunya dan menunggu sesaat hingga terdengar suara Stefan yang mempersilahkan dia masuk. Selfie pun membantu Olivia membuka pintu, dan membiarkan perempuan itu masuk ke dalam ruangan atasannya seorang diri. Setelah Olivia masuk ke dalam ruangan Stefan, Selfie langsung menutup kembali pintu tersebut dari luar. Pria itu pun kembali ke mejanya, membereskan barang-barang, lalu jam pulang kantor pun sudah tiba. Siang hari ini, akhirnya pria itu bisa memakan 1 piring nasi. Saraf-syarafnya yang tegang akhir-akhir ini, akhirnya bisa sedikit lebih rileks. Olivia. Stefan melihat perempuan yang baru masuk ternyata adalah istri tercintanya, dirinya langsung merasa sangat gembira hingga tidak dapat berkata-kata. "Kakak ipar." Kelvin bangkit berdiri sambil menyapa Olivia, lalu memberikan kursi yang tengah dia duduki sebelumnya, untuk Olivia. Sementara, kakaknya ini sudah menyingkirkan pulpennya dan berdiri menyambut kakak iparnya. Kelvin diam-diam berjalan mundur ke samping, dalam hatinya berkata, dirinya sudah duduk di hadapannya selama setengah jam lebih. Sementara kakaknya ini tetap melihat dokumen dan tidak mengangkat kepala sedikit pun. Begitu kakak iparnya datang,
kakaknya langsung menghentikan pekerjaannya dan memusatkan seluruh perhatian kepada kakak iparnya. Namun di sisi lain, Kelvin juga merasa sangat senang kakak iparnya bisa datang. Tuhan tahu, di bawah pengawasan neneknya, kakaknya tidak diperbolehkan untuk mengganggu ketenangan kakak iparnya. Sementara kakaknya tidak bisa bertemu dengan kakak iparnya, suasana hatinya menjadi sangat buruk, kakaknya pun mulai menyiksa orang-orang di sekelilingnya. Mungkin juga, kakaknya ini sama sekali tidak mengetahui bahwa tingkat efisiensinya bekerja sangat tinggi, sehingga orang-orang di bawahnya kelelahan untuk dapat menyeimbangi langkah bosnya ini. Bab 962. Olivia, kenapa kamu nggak bilang ke aku kalau mau datang? Aku kan bisa menjemput kamu di bawah. Stefan buru-buru mengambil 2 buah kotak makan siang kedap udara yang dibawa oleh Olivia, seolah takut kotak-kotak makan siang itu dapat membuatnya kelelahan. Kemudian menaruh kotak-kotak makan siang itu di atas meja kantornya dan menarik tangan Olivia menuju sofa. Pria itu terus-menerus menatap Olivia dengan pandangan berapi-api. Kelvin berani bersumpah, kalau kedua bola mata kakaknya ini bisa dilepas dan ditempelkan di tubuh kakak iparnya, pasti kakaknya sudah melakukan hal tersebut sejak awal. Ini bukan pertama kalinya aku datang ke kantormu, nggak usah jemput aku. Aku membawakanmu makan siang, cepat dimakan selagi panas. Setiap hari harus makan tepat waktu, agar lambung kamu nggak sakit lagi. Stefan tersenyum hingga matanya mengecil. Terima kasih, istriku. Olivia tertawa melihat tingkah laku pria itu, dirinya tidak dapat menahan diri untuk tidak mencubit wajah Stefan. Apakah perusahaan kalian hari ini lagi bagi-bagi bonus? Dari aku turun mobil, semua orang yang melihatku tersenyum sangat lebar, terlihat sangat gembira. Kelvin langsung menyela pembicaraan, kakak ipar, hari ini mereka melihat kakak datang ke sini, hati mereka lebih gembira daripada mendapatkan bonus. Stefan memberikan tatapan tajam kepada adiknya. Apa adiknya ini tidak bisa lihat, istrinya datang ke sini untuk mengantarkan makan siang. Kenapa adiknya masih diam berdiri di sana? Cepat pergi. Kelvin, tolong ambilkan kotak makan itu. Aku membawa banyak makanan ke sini, cukup untuk kalian berdua makan. Kelvin dengan sigap langsung mengambil kotak makan itu, lalu menaruhnya di meja tamu. Baru saja Kelvin duduk di belakang meja dan bersiap untuk membuka kotak makan yang telah dibawa oleh Olivia, tiba-tiba dirinya merasakan sorot mata yang sangat tajam jatuh kepada dirinya. Kelvin seketika langsung menghentikan gerak-geriknya. Senyum di wajah Stefan menghilang seketika, pupil matanya yang berwarna gelap menatap ke arah adiknya dengan sangat tajam. Seolah ingin menelan adiknya hidup-hidup. Kelvin yang menyadari tatapan mengerikan kakaknya ini, langsung berkata, "Kak, akan membantu kakak untuk membuka tempat makan ini dan melihat masakan lezat apa yang sudah dimasak oleh kakak iparku hari ini, aku." Walaupun demikian, Kelvin tetap membuka kotak makan tersebut seolah tidak ada masalah apapun yang terjadi. Begitu Kelvin melihat sayur yang paling atas, hatinya tak kuasa untuk memuji kemampuan memasak kakak iparnya itu, baik dari penampilan maupun aroma masakannya, sangat mengundang selera. Dari aromanya saja terasa sangat lezat. Kelvin membuka setiap tingkat sayur yang dibawa oleh kakak iparnya dan meletakkannya di atas meja. Kakak ipar, aku ada makan siang sendiri di ruanganku, jadi aku balik dulu ke ruangan untuk makan siang. Kalian berdua makan pelan-pelan saja, selamat makan. Selesai berbicara, Kelvin langsung bangkit berdiri dan berjalan keluar. Raut wajah Stefan yang kaku, langsung melembut setelah melihat adiknya ini berjalan keluar. Olivia yang mendengar bahwa Kelvin mempunyai makanan sendiri, tidak lagi mengundang adik iparnya untuk makan bersama. Kelvin membuka sendiri pintu ruangan Stefan dan berjalan keluar. Begitu Kelvin pergi, Stefan kembali tertawa dengan gembira. Baru saja Stefan tersenyum, pintu ruangannya kembali terbuka. Kelvin kembali masuk ke dalam ruangan. "Ngapain kamu balik lagi?" tanya Stefan dengan ketus. "Aku lupa mengambil fotonya, aku mau ke hotel sekalian mengantarkan foto itu untuk adik."
Nenek selalu menjodohkan berdasarkan urutan usia. Kelvin hanya beda setahun dari kakak pertamanya. Tahun ini umurnya genap berusia 30, sementara Ricky, cucu ketiga nenek, umurnya juga hanya selisih 1 tahun. Mereka berdua sudah sampai di umur untuk menikah. Sebelumnya, Kelvin bisa menghindar karena ada kakak pertamanya di depan yang menghadang. Namun sekarang, kakak pertamanya sudah menikah, sehingga neneknya pun menjadi tidak sabar untuk segera mungkin menjebloskan dirinya dan Ricky untuk masuk ke dalam dunia pernikahan juga. Kelvin kembali ke meja kerja kakaknya dan mengambil foto yang tadi dia letakkan di atas meja untuk diperlihatkan. Akan tetapi, Stefan tidak melirik sedikit pun kepada foto itu. Coba bawa sini fotonya, aku mau lihat. Stefan barusan tadi tidak tertarik melihat calon adik ipar untuk kedua adiknya adalah karena pilihan perempuan tersebut adalah selera neneknya. Sementara satu-satunya perempuan yang membuat Stefan merasa tertarik hanyalah Olivia. Bab 963. Saat ini, Stefan tertarik ingin melihatnya karena Olivia berada di sana. Ada berita hangat terbaru, tentu saja Stefan harus berbagi gosip tersebut kepada istri kesayangannya. Kelvin juga tidak bodoh. Mana mungkin dirinya tidak tahu bahwa kakaknya bermaksud untuk menceritakan gosip kepada kakak iparnya mengenai perjodohannya dan Ricky. Kakaknya sedang mengorbankan adiknya hanya demi membuat kakak iparnya ini senang. Kelvin menyodorkan kedua foto itu kepada kakaknya, sambil mencaci maki dirinya sendiri di dalam hati. Jelas-jelas kakaknya sedang mengorbankan dirinya sendiri untuk membuat hati kakak iparnya gembira, dirinya malah mengikuti dengan patuh. Semoga saja, suatu hari kelak apabila hubungan percintaannya sedang tidak lancar, kedua pasangan ini dapat membantunya. Apa yang sedang dipikirkan olehnya? Hubungan percintaannya pasti berjalan dengan lancar. Yang terpenting dirinya tidak buru-buru untuk menikah, tidak menutupi identitas dirinya sendiri, tidak membohongi orang, dijamin hubungannya pasti akan berjalan dengan lancar. Foto apa? Seperti dugaan mereka, Olivia langsung tertarik. Stefan dengan mata yang berbinar-binar menyodorkan kedua foto itu kepada Olivia, seolah kedua foto tersebut adalah harta karun. Petik 2. Ini nenek selalu mengkhawatirkan masa depan kami bersaudara, sehingga dalam beberapa waktu ini, nenek selalu sibuk mencari pasangan untuk Kelvin dan juga Ricky, ucap Stefan menjelaskan. Ricky adalah putra ketiga dari keluarga Aditama, dia adalah anak pertama dari paman kandung Stefan. Biasanya, Ricky bertanggung jawab atas semua bisnis perhotelan Aditama Group. Ricky memang terlihat murah senyum, tapi senyumnya sering dijuluki orang-orang sebagai harimau yang tersenyum. Olivia mempunyai kesan yang mendalam terhadap setiap pria di dalam keluarga Aditama. Mereka semua mempunyai wajah yang sangat tampan. Perempuan itu mengambil foto tersebut dan melihatnya. Lalu berkata, nenek sebenarnya hanya sedang bosan saja sehingga mengkhawatirkan masa depan kalian. Sebenarnya dengan syarat yang kalian miliki, asalkan kalian mau, pasti banyak perempuan yang langsung antri. Namun kalian sebagai pria-pria yang sangat sempurna, tentu tidak akan terburu-buru untuk menikah. Tahun lalu ketika Stefan menikahi dirinya, pria itu berusia tepat sekitar 30 tahun. Kelvin lebih kecil 1 tahun dari Stefan, seharusnya sekarang Stefan juga sudah hampir 30 tahun. Pada umumnya, orang-orang sudah menjadi ayah di umur-umur seperti ini. Nenek sebenarnya sedang mencarikan mereka istri atau adik laki-laki. Olivia tak kuasa menahan tawanya ketika melihat foto Rika. Kelvin menjelaskan dengan sabar, kakak ipar, di belakang foto itu ada informasi mengenai perempuan tersebut. Nenek bilang, perempuan ini khusus dipilih oleh nenek untuk Ricky, agar Ricky secepat mungkin mencari cara untuk mendekatinya. Nenek juga meminta agar Ricky bisa menikahi perempuan itu dan membawanya pulang dalam tahun ini juga, nggak peduli cara apapun yang digunakan oleh Ricky. Kalau Ricky sampai gagal menikahi perempuan ini, nenek akan mengusirnya keluar dari rumah. Awalnya foto ini sudah dibawa pergi oleh nenek, tapi baru saja nenek meninggalkan kantornya, beliau kembali lagi dan menyerahkan foto ini lalu menyuruh aku untuk membawakannya kepada Ricky.
Kelvin mengira nenek tidak dapat menghadapi Ricky sehingga sengaja menyuruh Kelvin untuk membawakan foto tersebut. Siapa yang bilang aku nggak mampu menghadapi Ricky? Aku sedang buru-buru pulang mau melihat Russell. Aku sudah kangen sama Russell, ucap nenek dengan tegas. Sebenarnya nenek hanya tidak mau mengakui bahwa Ricky mewarisi ketajaman mulutnya ketika muda, bahkan bisa dikatakan, generasi di bawahnya memiliki kemampuan yang lebih tajam daripada yang dimiliki dirinya dulu. Dirinya memang tidak mampu melawan Ricky. Olivia membalik foto tersebut, di belakangnya tertulis informasi dasar mengenai Rika. Putra sulung, dari Direktur Utama Aurora Group, tulisan putra sulung tersebut sengaja ditambahkan tanda petik di atasnya, yang berarti adalah palsu. Apakah dia seorang perempuan? Tanya Olivia. Benar, dia sebenarnya adalah perempuan yang menyamar jadi pria selama 20 tahun lebih. Penyamarannya sangat hebat hingga hampir semua orang terkecoh. Dia sangat mirip dengan Aileen dari kota Aldimo. Aileen juga sangat suka menyamar, membuat orang yang tidak mengenalnya mengira dia adalah seorang pria. Sementara Rika menyamar menjadi pria, entah dia sengaja melakukannya atau memang dari lahir sudah tomboy. Yang pasti perempuan itu memiliki postur tubuh jangkung, tinggi badannya sekitar 180 cm. Tentu saja bagi perempuan memiliki tinggi badan ini sangatlah langka. Bab 964. Kelvin kembali teringat bahwa tinggi badan adiknya itu adalah 190 cm. Akhirnya dia pun mengerti pengaturan neneknya ini. Dirinya sendiri tidak sampai 180 cm, tinggi badannya hanya 176 cm. Kalau dia dan Rika bersama, maka Rika akan lebih tinggi daripadanya. Di antara mereka 9 bersaudara, adik ketiganya lah yang memiliki badan paling tinggi. Perempuan yang menyamar menjadi pria pasti akan ada kekurangannya, perempuan nggak mempunyai jakun. Olivia menatap foto Rika dengan penuh semangat. Mengapa ada perempuan yang menyamar menjadi pria selama 20 tahun? Olivia, dia bisa menggunakan jakun palsu. Olivia. Banyak hal yang dirinya masih belum tahu. Siapa lagi Aileen ini? Tanya Olivia kembali dengan penasaran. Stefan langsung berinisiatif untuk menjelaskan. Anak paling besar dari Direktur Sarana Group di kota Aldimo. Nasibnya sangat malang, selain adik perempuannya, semua orang di keluarganya meninggal. Sehingga dirinya mau nggak mau harus menjadi penerus bisnis keluarga, melewati perjalanan yang berliku. Penampilan luarnya terlihat sangat tomboy, ditambah bagian dadanya yang kecil sehingga dia terlihat sangat mirip seperti pria. Sekarang kedua kakak beradik itu sudah menikah, Aileen juga sudah menjadi lebih feminin. Oh, pria yang dinikahi oleh Aileen adalah kakak dari orang terkaya di kota Aldimo, yaitu Yose Junaidi. Kakak pertama dari Jonas Ranjani. Kamu sudah bertemu dengannya sebelumnya. Dia adalah salah satu putra dari keluarga Junaidi. Nanti kalau ada waktu aku akan menceritakan cerita keluarga mereka, ceritanya benar-benar sangat panjang. Aditama Group dan Verda Group juga termasuk salah satu bagian dari bisnis keluarga Junaidi, kita juga ada bekerja sama dengan keluarga mereka. Lain kali kalau ada waktu, aku akan mengajak kamu ke kota Aldimo dan berkenalan dengan mereka. Meskipun kedua grup besar itu berada di kota yang berbeda, tapi mereka masih terikat kerja sama yang mendalam. Sebelumnya, dia dan Olivia pernah mengajari Yose suatu hal, walaupun hasilnya tidak seindah yang dibayangkan, setidaknya Yose sudah mengumpulkan keberanian untuk memulai jalan itu. Setelah melewati terpaan angin dan hujan selama beberapa waktu, sepertinya pria itu sekarang sudah dapat melihat pelangi yang indah. Stefan sangat berterima kasih kepada Yose, sehingga dirinya ingin membawa Olivia pergi ke kota Aldimo bertamu di Villa Verda dan memperkenalkan Olivia kepada Mulan, sehingga lingkungan Olivia bisa semakin luas dan besar. Olivia menatap foto Rika. Setelah tahu bahwa ini adalah perempuan yang dipilih oleh nenek secara khusus, perempuan itu mengembalikan foto tersebut kepada Kelvin sambil berkata, "Aku sangat percaya dengan penilaian nenek. Kalau nenek merasa Rika cocok dengan Ricky, maka mereka akan cocok." Stefan juga ikut menambahkan,
Walaupun nenek terlihat sangat kolot dan ketinggalan zaman, tapi penilaian nenek selalu tepat. Apalagi ini adalah nenek kandung kita sendiri, beliau menyakiti orang lain juga nggak akan pernah menyakiti anak cucunya sendiri. Kelvin hanya cemberut mendengarkan hal ini. Sepertinya hubungan kakak dan kakak iparnya sekarang sudah baik kembali, dan kakaknya sudah mulai membela neneknya. Dulu ketika kakaknya baru saja dipaksa untuk menikah, dia sangat memprotes nenek mereka. Foto yang ini pasti nenek yang pilihkan untukmu. Olivia kembali melihat foto Rosalina, lalu melihat ke arah Kelvin dan tertawa. Kelihatannya sangat cocok untukmu. Nenek benar-benar pilih kasih sama kamu, beliau membantumu memilih seorang perempuan di kota Mambera, sehingga memudahkan kamu untuk mengejarnya. Sementara Ricky berada di Cianter. Mambera dan Cianter berada di dua provinsi yang berbeda. Meskipun dengan kemajuan teknologi zaman sekarang dari kota Mambera ke Cianter bisa ditempuh selama 2-3 jam dengan duduk di pesawat atau kereta cepat. Bagi Olivia, kedua kota tersebut tetap terpaut jarak yang sangat jauh. Perempuan itu bertanya kepada Stefan, apakah Aditama Group juga punya cabang di Cianter? Ada sih, tapi skalanya masih kecil. Kami mempercayakan cabang di sana kepada seorang manajer untuk mengelolanya. Bisnis utama keluarga kita di Cianter adalah hotel. Ada 6 hotel bintang 5 yang ada di Cianter. Salah 2 dari hotel tersebut adalah milik Aditama Group. Olivia langsung terperangah mendengar hal ini. Pantes saja nenek memilih seorang putri raja terkenal dari Cianter untuk Ricky. Alasannya tidak lain tidak bukan adalah karena Ricky bertanggung jawab atas semua hotel yang berada di bawah naungan Aditama Group. Bab 965. Stefan dan Kelvin sama-sama menuduh perbuatan nenek di dalam hati mereka. Nenek nggak akan mungkin melakukan hal yang belum pasti. Stefan menarik kembali foto Reka dari tangan istrinya dan mengembalikannya ke Kelvin. Setelah itu, dia kembali mendelik dengan tajam kepada adiknya. Kelvin, kakak ipar, aku balik dulu, kalian mengobrol saja dengan tenang. Kakak, kamu makan yang banyakan sedikit. Dasar pelit. Padahal kakak ipar sudah mengatakan bahwa sayur yang dibawanya cukup untuk dimakan oleh mereka berdua, tapi kakaknya tetap tidak mengizinkannya untuk ikut makan bersama. Akhirnya dirinya hanya bisa mencari alasan untuk pergi dari sana tanpa membuat kakak iparnya menyadari bahwa ini adalah paksaan dari kakaknya yang pelit itu. Setelah Kelvin meninggalkan ruangan tersebut, hanya Stefan dan Olivia lah yang tersisa di dalam ruang direktur. Olivia, apa kamu sudah makan? Aku tadi sudah makan dulu, sehabis itu baru ke sini mengirimkan makanan untukmu. Olivia tidak akan membuat perutnya sendiri kelaparan. Stefan baru saja mengulurkan tangan hendak mengambil sayur, tapi istrinya langsung memukul tangannya dengan sendok makan. Sudah besar masih mengambil sayur pakai tangan. Olivia menyodorkan sendok ke pria itu, cepat dimakan, nanti kalau makannya sudah dingin kurang bagus lagi untuk lambung. Stefan mengambil sendoknya dan menatap Olivia, kalau begitu aku mulai makan ya, istriku. Cepat dimakan. Stefan pun langsung mulai memakan bekal tersebut dengan lahap. Olive, kamu hari ini sakit nggak? Apa perut kamu baik-baik saja? Nggak kok, setelah minum jahe gula merah yang kamu buat, perutku sudah lebih hangat dan nggak sakit lagi. Stefan mengangguk lalu bertanya dengan ragu, Olive, kalau ada waktu, bagaimana kalau kita pergi ke tempat kakakmu untuk mengambil semua barang-barangmu ke rumah? Barangku di rumah kakak nggak banyak, hanya ada beberapa lembar baju saja, nggak usah dibawa, tinggalkan saja di sana. Lain kali kalau aku mau nginep nggak usah bawa barang lagi. Stefan tertawa, boleh juga, aku akan membelikan kamu beberapa baju baru kalau begitu. Jangan beli lagi, baju, sepatu, gaun, membuat tabunganku habis, sementara lemari bajuku jadi penuh nggak karuan. Hari ini Olivia mau pergi bersama bibinya untuk belajar teknik komunikasi, di bawah pengawasan nenek Yuna dan bibinya. Mau tidak mau perempuan itu membeli lebih banyak baju baru. Bibinya berkata kepada Olivia, bahwa sekarang ini status Olivia sudah berbeda,
pakaian yang digunakannya kalau kurang cocok pasti akan langsung dijadikan sebagai bahan topik pembicaraan. Sebaliknya, kalau dia mengenakan perpaduan pakaian yang bagus, juga pasti akan langsung diikuti oleh orang-orang. Intinya, sekarang Olivia telah menjadi nyonya besar keluarga Aditama. Hal apapun yang berkaitan dengan dirinya akan menjadi pusat perhatian banyak orang. Di rumah banyak kartu yang bisa digunakan. Kalau ada yang ingin kamu beli, gunakan saja kartu tersebut. Jangan gunakan tabungan kamu sendiri, ucap bibinya kemarin. Bagi mereka semua, tabungan Olivia selama bertahun-tahun ini mungkin tidak ada artinya di mata mereka, tapi juga bukan berarti tabungan Olivia ini boleh dihabiskan begitu saja. Stefan tiba-tiba membungkuk dan mencium wajah Olivia. Olivia langsung mendorong pria itu menjauh dan buru-buru mengambil tisu untuk menyeka wajahnya yang tadi terkena bibir Stefan. Lagi makan mulut penuh minyak seperti itu masih saja mencium aku. Istriku, aku begitu mati-matian mencari uang untuk kamu agar kamu bisa melewati hari dengan tenang dan menghabiskan uang itu. Kalau kamu nggak pernah menggunakan uang itu, bukankah sia-sia aku mencari uang? Apa uang kamu begitu sedikit, sampai bekerja mati-matian? Sekalipun kamu menikah dengan 100 perempuan seperti aku juga tetap nggak bisa menghabisi uangmu itu. Pokoknya setelah ini kamu harus pulang kantor tepat waktu, nggak boleh lembur-lembur lagi. Kalaupun kamu mau lembur, juga harus sebelum jam 10 malam sampai rumah. Stefan menatap Olivia dengan penuh kasih sayang. Siap, aku akan mengikuti perintah istriku. Dengan adanya Olivia yang memberikan angin lembut dan hangat di Aditama Group, membuat seluruh lapisan es di gedung itu pelan-pelan mulai mencair. Dari tingkatan atas hingga ke bawah, dari di dalam hingga ke luar gedung, pelan-pelan es tersebut mulai mencair. Olivia sudah tidak lagi mengungkit masalah mengenai Stefan yang telah menipunya. Apalagi Stefan, dia tidak mungkin mencari masalah sendiri dengan mengungkit kembali masalah tersebut. Di dalam hatinya, pria itu berjanji untuk semakin mencintai perempuan yang ada di sampingnya ini. Tiara lagi hamil, apa kita mau mengirimkan beberapa suplemen kehamilan untuknya? Bab 966. Setelah Stefan merasa cukup kenyang, pria itu mengambil tangan Olivia dan memainkannya, sambil bertanya kepada perempuan itu. Waktu itu ketika mereka bertemu dengan Aksa, dia mengatakan bahwa mereka masih belum dikarunia anak walaupun sudah menikah bertahun-tahun. Namun sekarang, Tiara akhirnya hamil juga. Sementara Olivianya, entah sejak kapan akan hamil. Sebenarnya Stefan tidak terburu-buru untuk mempunyai anak, dirinya sangat menyukai proses pembuatan anak tersebut. Setelah berpuasa begitu lama, seluruh sel di tubuh Stefan seolah sedang menuntutnya untuk memakan Olivia sekarang juga. Sayangnya, dirinya harus kembali menahan diri dan berpuasa. Stefan menarik tangan istrinya dan memperhatikan dengan teliti bekas luka di jari Olivia. Setelah memastikan bahwa penyembuhannya cukup baik, pria itu membungkukkan punggungnya dan mencium dengan lembut jari tersebut. Luka ini adalah kesalahannya, hingga membuat perempuan yang dicintainya terluka. Aku sudah menelepon kakakku, katanya kakak akan membeli dulu suplemennya, kakakku lebih berpengalaman daripada aku. Nanti kalau kakak sudah membelinya, baru kita sama-sama antar ke tempat Kak Tiara. Olivia benar-benar gembira mendengar kabar kehamilan Tiara. Boleh juga, nanti aku akan mengganti uang suplemennya kepada kakakmu. Olivia mengangguk setuju. Olivia, katakan saja. Aku hanya ingin memanggil kamu saja dan mendengarkan suaramu. Stefan langsung menarik Olivia masuk ke dalam pelukannya dan memeluk erat tubuh lembut perempuan itu. Olivia, kamu nggak tahu selama beberapa hari ini aku nggak bisa bertemu dengan kamu, rasanya aku hampir gila. Olivia bersandar dengan lembut di dada pria itu, sambil mendengarkan Stefan berbisik rendah dan juga serak di telinganya. Ketika pria itu melalui harinya dengan sulit, sebenarnya dirinya juga merasakan hal yang sama. Tentu saja kalau dibandingkan dengan Stefan, Olivia masih jauh lebih baik. Kamu sebaiknya beristirahat dulu, mumpung mereka masih makan siang, kalau energi kamu sudah pulih kembali,
baru bisa melanjutkan pekerjaan berat nanti sore. Apa kamu mau menemani aku beristirahat? Olivia mengangkat kepalanya yang masih berada di dalam pelukan Stefan. Mereka bertukar pandang selama beberapa saat, barulah akhirnya perempuan itu menganggukkan kepala. Stefan merasa sangat gembira, pria itu langsung menggendong Olivia masuk ke dalam ruang istirahat pribadinya. Hubungan di antara sepasang kekasih ini pun kembali menghangat. Di sisi lain, ketika Odelina sedang menyuapi anaknya makan di toko, tiba-tiba Nenek Sarah menghampiri mereka. "Nenek Sarah, ada apa, Nek?" Odelina langsung meletakkan mangkok si kecil dan buru-buru memapah lengan sang nenek. "Aku datang untuk melihat-lihat bagaimana perkembangan tokomu." Begitu Nenek Sarah masuk ke dalam toko, perempuan tua itu langsung mengedarkan pandangannya ke seluruh toko dan memperhatikan dekorasi serta penataan di toko tersebut. "Walaupun tempatnya nggak besar, kamu bisa menatanya dengan rapi dan bersih. Membuat para tamu yang datang bisa merasakan kebersihan di toko ini, sehingga mereka bisa makan dengan tenang," ucap Nenek Sarah kepadanya. Odelina langsung tertawa mendengar hal ini. "Toko aku masih baru, benar-benar baru selesai diperbaiki, tentu saja sekarang masih terlihat bersih. Tapi nanti setelah toko ini mulai beroperasi, aku akan tetap menjaga kebersihan toko ini." Nenek Sarah menganggukkan kepalanya menyetujui ucapan Odelina ini. "Sebagai pedagang, kamu harus selalu mengutamakan batasan-batasan seperti ini. Jangan sampai karena demi mendapatkan keuntungan yang besar, kamu menjadi buta dan melupakan hal-hal dasar. Tuhan gak akan pernah menyia-nyiakan orang yang baik." "Baik, Nek, aku mengerti." Nenek Sarah melihat Russell mengambil mangkuknya dan menyuapi dirinya sendiri setelah ibunya meletakkan mangkuk makanannya berkata, "Russell cepat dewasa, sudah bisa makan sendiri sekarang. Sebaiknya kamu masukkan Russell ke sekolah, dengan begini kamu juga bisa lebih santai sedikit." "Apakah boleh ada orang yang membantuku di toko?" tanya Odelina sambil membantu Nenek Sarah duduk. "Bisnis belum berjalan, masih belum tahu bagaimana perkembangan bisnis di sini. Kamu sebaiknya bekerja sendiri dulu, kalau bisnisnya bagus, aku akan mempertimbangkan untuk mencari satu orang membantumu di sini. Nanti di hari pembukaan, Olivia dan Bi Lesti juga akan datang membantumu. Kalau kamu memerlukan bantuan, cepat katakan. Aku memang sudah tua nggak bisa membantu kamu banyak hal. Tapi aku mempunyai 9 orang cucu, selama aku bersuara, mereka pasti akan langsung mengutus orang untuk datang membantumu." Odelina buru-buru menolak niat baik nenek. "Nenek, nggak usah repot-repot. Jangan, kalau bisnis di sini berjalan lancar, aku akan mencari orang untuk membantuku. Jangan sampai membesar-besarkan masalah hanya untuk masalah kecil." Semua putra-putra dari keluarga Aditama, mereka biasa melakukan hal-hal yang lebih penting. Dirinya hanya membuka sebuah toko sarapan saja, untuk apa meminta seluruh putra keluarga Aditama datang. Bab 967. Nenek Sarah berkata kepada Odelina, "Kalian berdua kakak beradik nggak ada yang tahu bagaimana cara memanfaatkan nama keluarga Aditama untuk kepentingan kalian pribadi. Kalau kamu setuju, aku akan mengutus mereka datang ke sini untuk membantu. Aku jamin bisnis kamu pasti akan langsung berkembang pesat." Kesembilan putra keluarga Aditama datang untuk makan di restoran itu, sama saja seperti iklan berjalan. Namun Odelina pasti tidak mau menerima hal seperti ini. "Nenek, kami hanya ingin mengandalkan diri kami sendiri. Bibi juga selalu bilang ingin membantuku, tapi aku terus menolaknya. Mungkin hal ini akan membuat Olivia merasa lebih tertekan." "Nenek, apa nenek sudah makan? Kalau nenek nggak keberatan, ayo kita makan bersama." Odelina menyuapi anaknya terlebih dahulu, sehingga dia sendiri juga belum sempat makan. Nenek Sarah langsung berkata terus terang, "Sepertinya aku sudah lama nggak makan bersama, aku nggak pernah merasa keberatan untuk makan bersama kalian. Makan bersama kalian, membuat aku merasa makanan menjadi jauh lebih enak dan lebih nikmat. Terkadang ketika sudah terbiasa makan makanan mewah, makanan sederhana menjadi lebih nikmat."
Odelina mengeluarkan sepiring sayur yang baru saja selesai dia masak, lalu berkata dengan tidak enak hati kepada Nenek Sarah. Nenek, aku tadi berpikir hanya kami berdua saja yang makan, sehingga hanya masak satu jenis sayur saja. Tumis terong daging ayam. Kamu kira nenek orang yang seperti apa? Kalau nenek nggak suka, mana mungkin nenek mau sengaja datang ke toko untuk menengok kamu, ucap Nenek Sarah. Perempuan tua itu juga bisa makan sendiri. Nenek Sarah bukanlah orang yang suka mempermasalahkan hal-hal yang kecil. Odelina sangat menyukai sifat neneknya yang seperti ini. Nenek Sarah sendiri tidak mempermasalahkannya, kenapa dirinya masih tidak enak hati. Mereka bertiga pun duduk di depan sebuah meja makan dengan pintu toko yang terbuka lebar. Russell, Om Daniel beli ini untuk kamu. Nenek Sarah. Daniel lagi-lagi membelikan Russell sebuah mainan kincir angin. Pria itu langsung memanggil nama Russell sambil berjalan masuk ke toko tanpa memperhatikan ada orang lain yang juga sedang berada di sana. Begitu Daniel melihat Nenek Sarah sedang di dalam toko, entah mengapa pria itu merasa takut dan langsung membalikkan badan berniat untuk pergi dari sana. Daniel, sejak kapan nenek berubah menjadi monster galak yang begitu menakutkan, sehingga membuat kamu langsung berlari begitu melihat nenek? Daniel langsung menghentikan langkah kakinya dan membalikkan badan. Lalu kembali berjalan masuk ke toko sambil tertawa dengan canggung. Nenek semakin tua semakin bijaksana dan penuh cinta kasih, mana mungkin mirip monster galak. Tadi aku tiba-tiba teringat ponselku ketinggalan di dalam mobil, sehingga mau balik ke mobil dan mengambilnya lagi. Nenek Sarah langsung melirik ke saku celana pria itu. Bukankah itu yang menonjol di saku celanamu adalah ponselmu? Daniel meraba-raba saku celananya kemudian tertawa, aduh. Ingatanku ini benar-benar semakin tua semakin buruk, ponselku sudah di celana saja nggak ingat. Jangan bilang tua di hadapanku, setua-tuanya diri kamu, apa bisa mengalahkan aku? Daniel hanya bisa tertawa mendengar pertanyaan Nenek Sarah ini. Odelina bertanya kepada pria itu, Daniel, apa kamu sudah makan? Nasi yang dimasak oleh Odelina seharusnya masih cukup untuk mereka berdua makan, karena Nenek Sarah makan tidak terlalu banyak. Namun kalau Daniel juga ikut makan, dirinya harus memasak nasi lagi. Jam segini kalau dia masih belum makan, biarkan saja dia kelaparan. Daniel, Odelina, aku sudah makan, kamu dan Nenek Sarah makan saja. Russell, Om Daniel, membelikan kamu kincir angin lagi. Daniel menyerahkan kincir angin itu kepada Russell. Russell melihat mainan kincir angin di tangannya, sambil terus melanjutkan makan siangnya. Paman Daniel selama ini hanya membelikan Russell kincir angin dan kincir angin yang lain lagi. Perbedaannya kincir angin yang besar dan juga kincir angin yang kecil. Sayangnya, bagi Russell mainan kincir angin yang dibeli oleh Daniel tidak semenarik nasi yang ada di mangkuknya. Daniel, Russell adalah anak yang cerdas, cerita bersambung.